Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak, marilah perjumpaan kali ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang dalil kurban, dimana kemarin Pak Guru menjelaskan tentang kurban, bahwasanya kurban itu sejarahnya ketika Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, sehingga diganti dengan hewan domba. Anak-anak, dalil ini tentang kurban ada pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 2, bunyinya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Anak-anak, artinya sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu anak-anak dalil dari kurban, ya. Hukum kurban adalah sunnah, anak-anak. Kurban sunnah bagi kita. Namun apabila kita bernadar untuk berkurban, pada sumpama kita bernadar atau berjanji akan berkurban tahun depan, itu hukumnya wajib, anak-anak. Itu namanya nadar. Punya keinginan yang diucapkan, saya harus berkurban pada tahun depan, berarti itu adalah wajib hukumnya, anak-anak. Ini yang perlu kalian ketahui tentang hukum kurban. Awalnya adalah sunnah, tapi kalau sudah bernadar atau keinginan yang kuat untuk berkurban di tahun yang akan datang, itu hukumnya wajib, anak-anak. Kapan waktunya kurban, anak-anak? Kapan waktunya? Waktunya adalah ketika sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kita sholat Idul Adha, tapi waktu penyembelihannya itu, anak-anak, setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha baru kita bisa menyembelih hewan kurban, dikatakan menyembelih hewan kurban. Kapan lagi waktunya? Adalah hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Bisa dikatakan juga dengan hari tasyrik. Di situ orang Islam sedunia melaksanakan ibadah haji. Di situ, anak-anak. Seperti itu, ya. Itu binatang atau apa saja yang bisa untuk dijadikan hewan kurban, disembelih. Binatang ternak, anak-anak. Yang jelas kita domba atau kambing adalah binatang yang memang ketika itu Nabi Ismail diganti dengan domba, anak-anak. Yang kedua adalah sapi. Kalau ketiga itu kerbau, yang keempat unta. Kalau di sini tidak ada unta, bisa memakai sapi atau kerbau, anak-anak. Itu binatang yang bisa dijadikan hewan kurban. Itu ada usianya, anak-anak. Hewan kurban itu ada usianya. Kalau kambing biasanya harus kalau giginya itu sudah pokak, itu sudah katanya berumur 1 tahun lebih. Kalau kambing 2 tahun lebih. 2 tahun lebih itu kalau kambing, anak-anak. Biasanya pokak itu 2 tahun lebih. Kalau sapi juga harus berumur 2 tahun lebih, ya. Itu, anak-anak. Itu ada umurnya. Mungkin Pak, ndak boleh, harus sudah berumur paling tidak pokak itu, anak-anak. Pongkak
giginya. Itu ada istilah seperti itu. Nah, untuk kambing biasanya korbannya untuk 1 orang. Kalau sapi bisa untuk 7 orang. Itu untuk sapi ya anak-anak ya. Binatang sapi itu bisa untuk 7 orang. Tapi kalau kambing hanya untuk 1 orang. Ya. Di mana tempat menyembelih hewan kurban anak-anak? Bisa di masjid, halaman masjid, halaman musola, tempat pendidikan, halaman tempat pendidikan boleh. Terutama di dekat ketika kita menunaikan sholat Idul Adha. Itu tempatnya anak-anak. Ya, bisa di rumah, Ya, mungkin anak-anak itu yang bisa Pak Guru sampaikan dulu. Nah, jadi dalil dari penyembelihan hewan kurban itu kalian bisa nantinya melihat di surat Al-Kautsar ya, surat Al-Kautsar. Itu saja dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.